Halo, selamat malam Malam, Bang Bro. malam Mas Ivan. Halo, mantep. Oke, kita cek sound suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Aman Suara ya? saya gimana? Sebentar ke sedikit kayak agak terputus, tapi mudah-mudahan masih lancar. Cek, cek. Mudah-mudahan jelas Oh ya. iya, lancar. Iya, mudah-mudahan lancar lah ya. Aman. Sambil nunggu jam 20 pas ya. Boleh. Kita ini Mas, kita sambil nunggu yang join dulu biar nggak ketinggalan. 2 menit lagi nih. Sinyal saya oke ya teman-teman ya. Suaranya putus-putus nggak? Kita harus cek ini nih. Cek Enggak, udah sinyal. enggak. Mudah-mudahan oke sih. Satu menit lagi. Nanti kita save nggak ini Mas Ivan? Live-nya? Iya, kita save Mas. Di save ya? Oke. Iya. Oke, 1 menit lagi. Wah rame nih. Ada Ko Yudi, ada Ko Untung, Mas Yopa. Selamat bergabung Ko Yudi dan juga rekan-rekan analis trader investor yang lain. Thank you, ini sudah pada masuk juga teman-teman dari Billionaire. Oke, sudah pas jam 20. Langsung saja izin saya buka, Mas Sip, Benz. sip, monggo. Monggo, monggo. Oke, selamat malam Sobat Bitraders, rekan-rekan investor, trader, dimanapun Anda berada, semua dalam keadaan yang sehat. Dan malam hari ini kembali lagi ke Bitalk seri tanggal 12 Agustus 2021 yang mengangkat tema bongkar rahasia cuan sakti saham ratusan persen. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya sudah ditemani sama Mas Bro Benz Firya dari founder Billionaire Saham. Selamat malam, Mas Benz. Malam Mas Ivan, salam kenal juga. Ini Salam pertama kenal ya. kalinya kita ngobrol-ngobrol ya. Pertama kali. Iya. Iya. Gimana kabarnya, Mas? Kabar baik, sehat. Gimana Mas Ivan, domisili mana ya? Kalau saya di Jakarta. Di Kalau Mas Jakarta. Benz di mana? Saya di Jambi. Oh, Jambi ya. Lagi Iya. musim apa nih? Musim durian nggak? Lagi musim PPKM. Oh, PPKM. Lagi. Iya nih. Nggak tahu kalau di Jakarta Iya, udah balik diperpanjang normal terus ya. ya. Iya. Masih diperpanjang, masih sama. Iya, Gitu ya. Cuman ini ya, setelah kemarin saham koreksi 3 hari, tadi rebound ya kayak hari ini ya. Iya. Hari ini naik Ya, kenceng. lumayan lah. Ada hiburan gitu ya. Nah, Hiburan nih. mungkin mungkin bisa kita mulai nih bincang-bincangnya, Mas Benz ya. Boleh. Nah, Silakan. mungkin yang pertama kita teman-teman juga pengen tahu nih kira-kira Mas Benz ini ketika trading saham gitu, itu punya satu apa ya istilahnya kayak strategi atau tips-tips atau hal-hal apa sih yang biasa dilakukan gitu ketika tidak trading atau
sedang melakukan trading dan setelah melakukan trading seperti itu. Oke, thank you Mas Ivan, thank you juga Bitrade sudah ngundangin, ada Kak Karol juga udah ngundangin, thank you kesempatannya. Izinkan saya kenalkan diri sekali lagi, saya Ben Surya buat teman-teman yang baru pertama kali kenal. Saya seorang stock trader influencer, termasuk juga founder dari Billionaire Saham, komunitas Billionaire Saham. Nah, kalau biasanya seperti biasa lah ya, kalau kita mau trading saham itu pasti yang orang cari adalah saham apa yang bakal naik gitu. Simple, nggak mungkin cari saham apa yang besok bakal turun. Jadi kalau ditanya sebelum kita melakukan transaksi ataupun kita mau besok mau trading saham, kita ngobrolin trading ya, lebih ke trading ya, nggak cerita tentang invest gitu. Kalau trading ya jelas kita pasti cari saham yang bakal naik. Nah, pertanyaannya saham yang bakal naik ini adalah di mana carinya gitu kan, strateginya. Sebenarnya gampang aja sih kalau untuk pemula ya. Kalau untuk pemula untuk tahu saham-saham yang harus kita transaksikan yang bakal bisa naik itu adalah, kalau dari saya akan screening dulu dari segi sentimen. Suatu saham itu kan banyak banget ya, ada 800 saham Mas Ivan. Jadi kalau kita cek satu-satu, keburu besok gitu, keburu nanti itu bursa buka walaupun kita nggak tidur-tidur ya kan. Jadi keburu cara screening ya? yang paling gampang adalah keburu naik, nanti milih keburu naik ya kan. Jadi paling gampang adalah cek sentimen. Kalau saya pertama kali adalah dari sisi sentimen dulu. Kalau saya sebutnya adalah fundamental. Kenapa? Karena fundamental kan kita melakukan analisa top to down, dari atas dulu yang paling besar, yaitu sentimen dulu. Kalau saya rumornya sentimen, jangan lagi rumornya lagi seru-serunya Bank Mini gitu ya, batu bara kita transaksinya ke konstruksi gitu kan, melawan. Ibaratnya kalau selalu saya ilustrasikan bahwa kita tuh kalau mau trading harus tahu cuaca dulu. Paling gampang sih itu. Jadi ibarat kalau kita mau pergi jogging gitu kan, sama aja kayak kita mau pergi trading. Yang pertama kita lihat itu adalah harus cuaca. Mungkin nggak kalau kita mau jogging gitu ya di lapangan terbuka gitu, di GBK misalnya. Hujan kita pergi lari kan nggak mungkin. Jadi tentunya sama aja kalau kita trading, kalau lagi sentimennya negatif, seperti kemarin ya kan, ARB berjilid gitu. Kita harus lihat sentimen sih kalau pertama kali itu adalah cuacanya yang paling penting. Cuacanya cerah baru kita trading. Itu sih Mas Ivan. Oke, berarti memang kita nggak bisa asal ngikutin ini ya, misalnya lihat di running trade yang lagi rame saham apa sih gitu, tapi kita harus punya ini dulu, dasarnya apa nih kira-kira yang lagi punya sentimen positif banyak ini di sektor apa sih gitu, atau saham apa misalnya, seperti itu ya. Iya, kalau kita sih carinya di kemudian sektor. Oke, nah kemudian setelah melakukan screening pemilihan saham, tentu yang dicarikan saham-saham yang potensinya naik tinggi, naik kenceng seperti itu ya, dan berkaitan juga sama tema kita malam hari ini, bongkar rahasia cuan sakti saham ratusan persen. Nah, kira-kira indikasi apa sih yang biasanya Bro Benz ini dapetin dari saham-saham yang bakalan naik 100% lebih, katakan seperti itu? Oke. Nah, kalau tadi kita nyambung, kalau sudah kita tahu sentimennya, yaitu kan kalau saya itu selalu landasan saya yang saya lakukan dalam pemilihan saham itu yang pertama adalah fundamental dulu. Fundamental itu dalam artian bukan saya bongkar laporan keuangan ya. Tapi fundamental itu kan ada namanya top to down analysis yang seperti saya katakan tadi. Jadi mulai dari makroekonominya, kemudian kita saring lagi, makroekonomi seperti ini nih. Sektor-sektor batu bara contohnya, ini sedang bagus. Itu kan salah satu indikasi makroekonomi. Baru kita lihat, sektornya lanjut ke batu bara. Baru nanti step yang ketiga adalah baru pemilihan sahamnya. Setelah kita melakukan fundamental, itu kan nggak menjamin bahwa, contoh kita ngobrolin satu saham batu bara, nanti besok akan langsung naik 100%. Itu sangat susah, apalagi di kategori saham-saham yang blue chip. Itu kan banyak sekali saham-saham dengan kapitalisasi besar itu nggak mungkin bisa ratusan persen dalam waktu singkat. Nah, disinilah fungsinya kita melakukan screening lanjutan setelah melakukan analisa fundamental tadi adalah melakukan analisa yang namanya teknikal. Bagaimana trennya? Nah, kalau kita ngobrolin soal teknikal, itu kita ngobrolin soal tren ya. Kemudian kita lihat bagaimana price action-nya. Itu yang paling penting sih. Dan kalau contoh ya, saya kasih contoh. Mengapa bisa kita screening saham ratusan persen? Mungkin bagi orang bilang, saya nggak mau beli saham gorengan gitu. Kalau saya dulu adalah salah satu aliran yang tidak menganut saham gorengan, karena ya mungkin banyak juga teman-teman di sini pernah hancur lah ya di saham gorengan. Dulu juga saya sama seperti itu. Contoh kalau orang milihnya
Adaro atau PTBA, saya milihnya Fire dulu gitu. Jadi sudah mindset saya itu sudah mungkin kalau Yang ada korban di murah-meriah sini ya, yang murah meriah. Dulu Yang waktu cepean saya lah. belum mempelajari, iya. Karena kalau dulu saya milihnya yang penting murah gitu ya kan, karena duit kita RDN masih ya 1 juta 2 juta gitu. Kalau kita beliin Adaro PTBA kan, ya dapatnya cuma 1-2 lot ya kan. Kalau beliin Fire kok kayaknya banyak gitu ya. Ternyata di Iya. bawah ARB terus gitu. Dan waktu itu saya pernah beli di 400-an, diajak ARB sampai 70. Waduh cemas juga itu, saya cut loss-nya Waduh. banyak juga. Karena kan kita average zone namanya belum belajar ya zaman-zaman dulu. Iya. Nah, jadi yang mengindikasikan kita bisa naik ratusan persen itu adalah sebenarnya adalah kategori tadi, harga. Walaupun bukan gorengan atau tidak gorengannya ya. Nggak semua saham yang 500-an itu gorengan. Setuju ya Mas Ivan ya? Mungkin Iya. kalau mindset orang, kalau saham di bawah 1.000 itu sudah kategori gorengan deh. Apalagi kalau dibilang, saham batu bara cuma 300 perak, itu sudah pasti gorengan gitu kan. Belum tentu. Iya. Padahal dulu, karena kalau kita mau mereknya cari saham gain ratusan persen, otomatis kita harus cari saham yang ratusan persen. Contoh ya, ini kita ambil contoh, teman-teman pasti kenal namanya Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong ini mentor saya juga, yang dimana membuka wawasan saya, kalau mau cuan ratusan persen itu, jangan terlalu kaku gitu. Blue chip, mau cari yang blue chip aja aman, belum tentu. Blue chip nggak menjamin juga kita bisa aman gitu. Bisa aja blue chip turun. Contoh, waktu ITMG harganya 15.000 turun ke 8.000, apa cerita ya kan? Tetap bisa turun. Unilever gitu kan, blue chip juga. Apakah aman? Ya turun juga sampai hampir mau pecah 4.000 gitu kan. Jadi tidak ada satu jaminan. Kalau di saham sih kita saya anti gorengan, saya blue chip aja, saya ITMG aja gitu. Belum tentu. Jadi saya melihat waktu itu Pak Lo Keng Hong di tahun 2016 beli saham batu bara itu dia nggak beli saham, mungkin sudah gagal di bumi ya. Jadi nggak beli yang kayak ITMG atau saham PTBA, beliau malah belinya Indika Energy. Itu kan waktu dibeli harganya 100 perak. Mungkin bagi orang-orang 100 perak sudah dikata gorengan mungkin. Kenapa seorang Warren Buffett Indonesia, Pak Lo Keng Hong tuh mau beli yang saham 100 perak gitu. Nah, inilah tadi saya bilang yang pertama itu harus fundamental dulu. Bukan Urowiri nanya orang, "Wih, besok beli saham batu bara apa yang bagus?" gitu. Kalau saya sih yang paling penting adalah saham itu salah harga. Itu baru bisa mengindikasikan kita gain ratusan persen. Jadi bukan gorengan apa tidak gorengan ya, tapi potensi upside-nya ya menurut saya. Itu yang paling penting. Kalau beli Fire di harga 70, kemudian dia kemarin jual di 1.200, akhir tahun juga beggar juga. Ratusan persen juga. Saya kenapa salah? Karena saya timingnya aja yang salah gitu. Bukan salah saya pilih gorengan apa tidak gorengan. Itu sih menurut saya teman-teman. Itu sih Mas Ivan. Oke, iya. Memang benar. Memang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat suatu plan ya, perencanaan. Mungkin teman-teman juga banyak yang pengalaman juga. Saya juga dulu pengalaman juga seperti Mas Benz ya. Artinya ketika beli itu melihat saham mungkin kayak contohnya kayak saham Fire tadi ya gitu. Jadi timingnya mungkin yang salah. Masuknya kecepatan gitu. Begitu masuk biasanya terus turun. Terus waktu turun kita average bukan terus, cut loss, malah lama-lama kita modal average habis. itu yang salah. Iya, itu yang salah sebenarnya, bukan sahamnya yang salah. Iya. Nah, di situ mungkin termasuk salah satu kesalahan juga yang pernah saya alami adalah ketika tidak melakukan alokasi dana itu sesuai dengan porsi yang tepat. Artinya kita masuk, misalnya kalau kita kelompokkan saham itu ke big caps, kemudian mid caps, small caps, dan tiny caps, itu tentu harus ada proporsi yang ideal gitu. Jangan sampai kita porsinya lebih besar ke saham-saham tiny caps gitu. Artinya dari sisi risiko harus kita manage juga ya, seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan sama Mas Bensin tadi nih. Nah, ketika ingin mengincar saham yang profitnya ratusan persen, artinya memang membutuhkan waktu yang nggak singkat. Artinya nggak cuma 1-2 hari, tapi ada waktu yang harus dikorbankan untuk kita tunggu sampai cuannya ratusan persen. Nah, ini biasanya rata-rata berapa lama sih keep saham dari Mas Ben sendiri ya, ketika membeli saham yang memang diyakini akan naik ratusan persen gitu. Oke. Dulu setelah saya tobat main gorengan dulu ya, setelah saya belum belajar ilmu teknikar dan bandarmologi, jadi
saya sudah habis cut loss itu kan saya kena mental. Jadi saya sudah nggak mau lagi deh trading gitu kan, sudah off sekian lama, beberapa bulan lama sudah off, sudah nggak mau lagi deh nyentuh-nyentuh saham gitu kan. Padahal yang salah sayanya gitu, bukan sahamnya. Nah, kemudian saya lari ke aliran yang namanya fundamental gitu. Fundamental tok ya waktu itu tanpa aliran. Kemudian saya mempelajari banyak hal tentang fundamental. Makanya saya buat Instagram saya itu banyak tentang bongkar fundamental. Jadi saya belajar dari beberapa guru, termasuk juga Pak Lokeng tadi, kemudian beberapa teman-teman, bahwa kita tuh harus cari saham yang salah harga gitu ya. Belajarlah tentang price to book value, belajarlah tentang PE ratio. Nah, saya praktekkan, saya dapat saham-saham multi-bagger. Contohnya waktu di bulan November 2020 itu pas juga timingnya karena market habis baru recovery ya kan. Kita beli saham konstruksi kayak Adikarya, kemudian kita juga beli saham-saham yang multi-bagger hari itu apa ya? MPMX nggak sampai ratusan persen, waktu itu pernah masuk di 400, sudah jual juga. Kemudian, dan yang saya pilih, saya pernah pilih saham Link. Kalau teman-teman tahu LINK itu, ya First Media ya, itu kita pernah beli di harga 2000-an. Kalau saya hold sampai sekarang, itu sudah jadi ratusan persen juga. Ternyata, inilah yang bisa dikatakan bahwa nggak semua cara trading itu cocok dengan diri kita. Saya itu bisa cari saham yang multi-bagger. Bener kan? Jadi ratusan persen. Tapi saya nggak kuat nahan gitu, Mas. Banyak orang tahu nih, wah ini bisa naik nih, ratusan persen nih, salah harga nih. Tapi pertanyaannya, kuat nggak Anda nahan barang ini gitu? Saya adalah orang yang weak hand gitu. Nggak kuat nahan barang. Setelah dijual, baru naik gitu kan. Sudah 20% nih, jual gitu. Sampai 50% gitu. Sampai 60%. Sudah gatel tangan mau dijual. Nah, jadi sekarang saya merasa bahwa cara itu kurang cocok untuk diri saya yang tidak sabaran dan money manajemennya masih uang yang belum miliaran gitu. Kecuali kalau Anda punya uang miliaran kayak pakai Pak Lokeng Hong gitu. Mungkin sudah nggak mungkin trading harian. Jadi saya mulai lagi belajar waktu itu semenjak ketemu Mas Bekti Sutikna, mulai dari zaman-zaman indeks hancur, ternyata saham-saham multi-bagger pilihan saya itu ikut hancur juga. Memang pertanyaan orang gampang, ya beli lagi gitu kan, karena tahu fundamentalnya. Kalau ditanya ke fundamentalis ya kalau bagus ya beli lagi. Pertanyaannya kalau money management kita salah, tetap nggak bisa beli lagi karena uangnya habis sudah ya kan. Yeah. Mulailah hari itu saya belajar lagi tentang satu hal, bahwa ini yang paling cocok dengan diri saya adalah lebih baik saya itu nggak berkutat di saham yang multi-bagger. Jadi mindsetnya saya itu saya ganti ke aset multi-bagger. Saya bisa dapat saham multi-bagger dulu dengan hanya fundamental. Ternyata dengan mengenyampingkan bandarmologi dan teknikal ya Mas Ivan ya. Dan terakhir ini, semenjak saya sudah belajar banyak hal semenjak sudah banyak belajar dari Mas Bekti, belajar juga dari teman-teman yang lain, bahwa ternyata saham yang bisa naik ratusan persen ini nggak terpengaruh oleh cuman PBV atau PE ratio. Bukan ditentukan dari itu. Semenjak MPPA dari 200-an perak, saya pernah beli. Tapi karena nilai wajarnya nggak segitu, ya saya buang gitu kan. Saya cuma trading harian, ternyata ke 1000. Kan multi-bagger sebenarnya. Yeah. Kalau saya hitung-hitung dengan saham yang saya pilih, lebih cepatan MPPA, MLPL, Arto, yang dulu kita bully-bully lah ya, saham-saham sampah yang kita bully. Sekarang kan sudah jadi multi-bagger semua. Saham Bang Jago, kemudian ya waktu 3000 Bang Jago itu masih kita bully-bully itu, saham sampah nih kan, ya kan. Sekarang sudah jadi multi-bagger semua. Jadi semenjak itu saya belajar bahwa ternyata untuk menemukan saham multi-bagger nih bukan hanya fundamental. Memang fundamental itu penting, tapi banyak hal yang bisa mempengaruhi itu. Contohnya teknikal dan juga bandarmologi, dan yang paling penting itu adalah sentimennya. Contoh, saham multipolar waktu itu kan rugi ya Mas Ivan ya. Bangkit dari gocap 50, dalam kondisi rugi, cuman ada rumor bahwa dia mau jualan dia punya saham MPPA, Hypermart-nya. Kemudian langsung tuh MLPL sama MPPA naik ratusan persen. Saya bilang, saya nyari cuma 100% loh. Di Adikarya tuh saya senang banget. Beli waktu itu di 550, average up sampai 600. Jual di 1.500 tuh saya sudah bangga banget Mas Ivan. Bisa cuma 150% lah kurang lebih hari itu. Keren. Saya merasa saya berhasil. Semenjak saya melihat, ternyata ada saham yang lebih gila ya. Naiknya 500%, 1000% ya Arto, MLPL, MPPA.
bank ya. Saya mulai belajar, oh berarti ada nih yang lebih bisa menghasilkan ratusan persen, nggak perlu nunggu lama. Nggak harus saya nunggu tuh lama banget deh. Memang adikarya itu cukup cepat karena target saya 1 tahun kan. Adikarya itu cuma 1-2 bulan sudah capai ratusan persen, 150% cuannya. Saya merasa berhasil di situ. Tapi ternyata di luar sana ada yang lebih berhasil lagi di saham-saham. Waktu itu ada Antam ya. Antam itu kan dari 1.000 ke 4.000 Mas Iwan. Kemudian saham IRA, KF, INAF. Itu kan fundamental nggak ada yang benar satupun. Oh, dari situ saya belajar lagi, ya kan. Bank-bank mini waktu itu saya pernah beli INPC masih harganya 70 perak, saya jual di 100, saya sudah senang. Ternyata bisa 300 waktu itu ya, Februari. Saya belajar bahwa ternyata nggak semuanya melulu tentang fundamental. Kita harus belajar juga yang namanya technical, kemudian juga harus belajar dengan yang namanya bandarmologi. Itu sih Mas Ivan kalau sharing dari saya. Iya. Saya juga ingat tuh, kayaknya INPC itu termasuk dari bank-bank kecil yang naiknya belakangan ya. Kayaknya waktu itu tuh yang naik duluan tuh kayak, kalau nggak salah kayak Bank Ganesha, BGTG, sama BGTG bank-bank ya. yang lain lah gitu. Jadi yang kecil-kecil, tapi ternyata naiknya juga ratusan persen ya. Betul. Nah, dan memang kalau kita mau mengacu ke fundamental memang nggak salah. Artinya buat mereka atau teman-teman yang memang tujuannya untuk investasi, sangat disarankan untuk melihat dari sisi fundamental. Artinya kan kita melihat dari tahun ke tahun gitu, kinerjanya seperti apa, apakah ada pencapaian, peningkatan pencapaian. Kemudian kalau teman-teman yang memang dividen hunter mencari saham-saham yang bagikan dividen, tentu akan melihat historicalnya seperti apa, apakah dia membagikan dividen setiap tahunnya atau enggak gitu. Jadi memang buat teman-teman yang sabar megang barang memang sangat memang disarankan. Tapi buat kita mungkin teman-teman juga banyak yang gatal nih, pengen cari cuan cepat gitu. Memang mau nggak mau carinya saham yang agak gila gitu ya Mas. Kalau bisa kita katakan, memang kita nggak tahu nih secara fundamental mungkin nggak masuk akal gitu buat dia naik. Tetapi nyatanya naik hanya karena rumor, karena beritanya tersebar gitu ya. Nah, kalau udah bicara saham-saham seperti ini, tentu yang perlu diperhatikan dan sangat harus dijaga itu adalah kedisiplinan kita ya. Stop loss, misalnya stop loss di mana. Ini kan terkait dengan trading plan juga seperti itu ya Mas Benz. Apakah mungkin Mas Benz juga sepakat ya tentang trading plan ya? Gitu. Pasti punya rencana lah, punya level stop loss atau trailing stop gitu. Artinya kalau kita naik, kita tahu ini targetnya di mana gitu. Kita punya plan, itu punya target harga yang akan dicapai atau target profit kita berapa sih, kemudian level stop loss-nya di berapa. Itu kan hal-hal juga yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman terapkan ya dalam trading. Jadi jangan sampai teman-teman juga kebawa suasana karena naik euforia sampai lupa nih kalau turun stop loss-nya di mana ini. Tahu-tahu udah ditunggu. Karena saya juga dapat pengalaman dari teman-teman yang lain, ketika naik memang happy gitu. Begitu turun masih yakin nih, ini turunnya cuma sebentar, bentar lagi pasti naik lagi. Ternyata turun lagi balik ke modal, artinya waktu yang digunakan untuk nunggu ini jadi sia-sia, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah ini kalau kita bicara sekarang ini, kira-kira Mas Benz punya bocoran nggak, sektor apa sih yang lagi dipantau gitu? Kalau sektor ya, tadi mungkin beberapa ada juga yang nanya, cari sentimen itu di mana? Sebenarnya gampang aja sih. Tadi kan kuncinya ada di sentimen dan rumor kalau saya. Jadi kalau mau cari saham yang bisa naik ratusan persen itu, kunci pertamanya itu bukan PER PBV. Kuncinya itu ada di sentimen dan rumor. Contoh, sentimen rumor lagi di bidang farmasi. Ya kan, contoh nanti vaksin mau masuk, ini kita cerita flashback sedikit ya. Nah, ya sudah, itu berarti adalah sentimen dan rumor yang akan bisa menghasilkan saham-saham multi-bagger gitu, saham yang bisa naik ratusan persen. Baru kita cari, baru screening sahamnya, cari sentimen rumor dulu. Nah ini penting. Kemudian berganti nih ke trio metal. Hari itu ada berita Elon Musk ya kan mau bikin pabrik baterai. Itu kan sentimen dan rumor yang kuat gitu, punya power gitu. Jadi jangan cari sentimen rumor yang cuman besok emiten ini akan menerbitkan
right issue misalnya, ya itu biasa-biasa aja, bisa naik, cuman ya sentimen rumornya mungkin lebih pendek. Kita carikan yang mau kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan lah. Nah biasanya sih ya harus cari sentimen rumor yang kuat. Berpindah lagi dari trio metal, kemudian sebelum trio metal ada ini ya kan, SWF. Naik tuh saham-saham konstruksi ya. Salah satunya saya berhasil tuh di Adikarya. Saya pikir saya hebat tuh karena pakai ilmu per PBT gitu kan. Ternyata yang kebetulan saya screening tuh lagi ada isu SWF gitu, konstruksi. Kemudian masuk ke sentimen berikutnya ada bank digital, rencana digital waktu bulan Februari. Nah, mulai dari situlah saya mulai ke sini saya sudah trading itu sudah pakai sentimen dan rumor, teman-teman. Buat yang nanya di mana kita cari sentimen rumor, ya rajin aja baca berita, itu paling penting ya. Rajin baca berita, lihat tren makroekonomi itu penting banget. Jadi contoh, sekarang kan masih tren bank digital. Nah, itu salah satu saham bocoran yang beberapa sudah capai target ya, seperti kayak BBYB kemarin walaupun belum patah tren. Jadi, sebelum patah tren kita masih tetap bertransaksi di saham-saham seperti ini. Jadi kayak BGTG, BABP kemarin kan waktu mungkin BABP waktu di harga 400-an mungkin orang sudah kira patah tren kan turun, Mas. Sampai 300-an lagi. Ternyata dia naik lagi. Nah, dulu saya mungkin akan hindari saham-saham yang seperti ini karena saya cuma mengandalkan indikator-indikator teknikal. Dulu saya tahunya cuma kalau trading itu ya indikator gitu kan, pakai moving average gitu, pakai MACD, pakai RSI gitu. Semenjak saya belajar lagi tentang swing high, swing low, Elliott wave gitu ya, mulai dari situ semenjak saya belajar swing low, swing high, membaca tren melalui Elliott wave dan juga Fibonacci, baru saya berani main-main. Oh, saham itu ada fase naik dan turun. Nanti mungkin bisa diceritain sama Mas Ivan kalau masalah Elliott wave karena saya juga masih belajar. Nah, dan yang paling baru ini ya kalau habis dari tren bank digital mungkin dia kayak circle ya Mas Ivan. Jadi circle itu buat teman-teman, circle ini akan berulang gitu. Waktu itu kan tren bank mini, kemudian patah tren bank mini, lanjut ke tren pindah ke saham-saham otomotif waktu itu yang naik kayak Gajah Tunggal ya, IMAS waktu itu kan. Kemudian balik lagi ke sentimen trio metal waktu itu harga nikel naik lagi. Nah, sekarang mutarnya balik lagi ke bank mini, batu bara. Nah, jadi itu sih kalau bocorannya untuk yang lagi hangat baru 1-2 hari ini adalah batu bara sih menurut saya. Dan saya juga ada share tadi tentang saham-saham batu bara sudah kita koleksi sejak 1 bulan yang lalu. Jadi kita beli sebelum tren mulai, sebelum orang worowiri, itu sudah pasti nggak kebagian barang murah. Jadi waktu lagi trennya baru mau berbalik arah alias reversal, di mana tahu reversal ya itu tadi. Saya belajar tentang Elliott wave, saya belajar tentang swing low. Jadi baru tahu kita, oh ternyata saham-saham batu bara ini sudah di fase reversal, swing low-nya sudah jadi gitu. Karena biasanya indikator tidak sangat rinci memberikan batas reversal ya, apalagi kalau kita lihat MACD mungkin masih downtrend, kalau kita gambarkan masih belum ada volume spike gitu, tapi kalau kita sudah dapat duluan kita bisa curi start. Mungkin itu sih Mas Ivan. Halo. Lagi seru nih, keputus. Lagi seru nih padahal, aduh, ini nggak tahu. Silakan. Sampai mana tadi Mas Ivan? Udah sampai di situ sih tadi. Jadi ya sampai di batu bara gitu. Oke, berarti kalau mendengar ceritanya Mas Ben ini artinya belinya bukan saat breakout tapi justru saat koreksi kayaknya ya. Ya, kita biasa kalau untuk menu swing ya, untuk yang swing ya, tapi kalau untuk yang day trade enggak. Kalau day trade kita cari yang rally. Kalau day trade saya selalu cari yang rally, tapi kalau untuk swing kita beli di fase bottoming, reversal gitu. Ketika swing low sudah jadi, karena swing low itu jadi kan nggak langsung 1 hari langsung dia terbang V-spike gitu. Pasti dia akan bikin base dulu ya kan, kalau kita belajar tentang teknikal dia pasti akan bikin base, kemudian baru rally. Salah satunya adalah kayak saham-saham kemarin Indica Energy, kemudian ada Adaro, itu kan fase bottoming dulu, kemudian nanti dia akan retrace baru sekarang terbangnya gitu. Nah, kalau kita korelasikan atau kita hubungkan sama Elliott wave ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu tadi Mas Ben menyampaikan tentang Elliott wave, kemudian tentang belinya di mana, kemudian juga dari indikator juga yang nggak bisa menunjukkan kapan sih harga udah bottoming seperti itu. Nah,
kalau di Elliott Wave memang salah satu atau instrumen eh, yang digunakan untuk menjadi alat pengukur ya, bisa kita katakan seperti itu, yaitu adalah Fibonacci, baik itu projection maupun retracement. Dan biasanya di Elliott Wave kita melakukan akumulasi mengacu ke koreksi yang mencapai level-level Fibonacci retracement seperti itu. Dan indikasi dari suatu reversal atau pembalikan arah memang salah satunya bisa kita gunakan indikator seperti moving average, MACD seperti itu. Artinya kita melihat adanya indikasi bullish divergence seperti itu. Itu adalah salah satu indikasi aja. Tetapi memang seperti yang dikatakan sama Mas Ben tadi, yaitu ketika sudah mulai reversal, artinya dari tren turun mulai naik, itu nanti pergerakan harga ini akan membentuk base, atau kalau bisa kita katakan di Elliott Wave ada wave 1 atau wave A ketika dia mulai reversal pertama, kemudian dia akan membuat base yang biasanya mungkin kadang-kala juga teman-teman lihat ada pola-pola mungkin seperti triangle seperti itu, kemudian ada pola koreksi yang menguji level support sebelumnya yaitu double bottom. Ini adalah biasanya akan menjadi indikasi terbentuknya wave 2 atau wave B, dan kemudian konfirmasi breakout memang ada di puncak sebelumnya, yaitu di puncak wave 1 seperti itu akan adalah konfirmasi untuk melakukan penambahan posisi biasanya. Tetapi kalau untuk beli biasanya kita melakukannya ketika koreksi untuk mengakumulasi di level-level target koreksinya seperti itu. Nah, kemudian dari pengalaman ini Mas Ben ini ya selama trading ini, kira-kira tadi kan sudah disampaikan juga nih, udah cuan dari Adi ratusan persen, 300%, kemudian dari saham-saham lain juga pengalaman selain yang cuan, mungkin juga ada yang saham-saham yang mengalami kerugian di awal-awal masa belajar gitu ya. Nah sekarang mungkin kita bicara tentang strategi ketika menghadapi market yang sideways gitu Mas. Kan yang kita harapkan mungkin market ketika lagi naik kencang, seperti misalnya waktu kemarin dari tahun 2020 ke akhir tahun itu kan saham-saham naik kencang ya, itu kan tentu nggak terlalu susah lah kita cari saham-saham yang untung. Tetapi ketika market sideways seperti saat ini, kira-kira strategi yang dilakukan seperti apa gitu Mas? Oke. Kita punya internet putus-putus ya teman-teman, saya juga ya. Ada yang komen koneksinya putus-putus. Saya juga putus-putus nggak teman-teman? Tempat saya putus-putus juga nggak ya? Kayaknya tadi enggak sih Mas. Sambilan ya teman-teman ya, saya akan ngobrol tadi soal tentang market sideways. Nah, dulu sebelum saya belajar lagi tentang yang namanya tadi sentimen dan rumor. Itu kan biasanya yang kita trading kan sembarang aja. Ya, saya suka lagi bagian trading di INDF, saya trading di IDF gitu kan. Saya mau suka lagi di LSIP, SIMP gitu, saya trading. Padahal contoh saya melawan tren gitu. Misalnya harga CPO lagi turun, saya malah transaksi di saham-saham LSIP, SIMP, ya itu kan namanya kita melawan tren. Jadi mau market bullish, mau market bagaimanapun, kalau kita trading di melawan tren alias melawan yang namanya cuaca tadi, ya jelas kita akan mengalami kerugian. Dan kemudian banyak orang menyangkutkan, ini nggak bisa trading, kita pindah ke kripto waktu itu gitu kan. Kita pindah ke instrumen lain, ke saham US gitu, atau pindah ke kripto atau ke forex atau ke trading lainnya gitu. Main binary option gitu, karena IHSG-nya lagi lesu katanya. Saya sempat terpukul di bulan sekitar Maret April. Mungkin kalau ada teman-teman yang juga sepemikiran hari bulan Maret April itu kan sangat luar biasa. Mau dibilang sideways, mau dibilang bullish, dia downtrend, mau dibilang dia patah tren, tapi dia kadang naik gitu kan, itu susah banget. Jadi ketika kita mau beli dia besok turun lagi, begitu kita cut loss, dia naik lagi, itu susah banget kan ya. Jadi semenjak itu saya sudah trading plan saya sudah rapi banget sekarang. Pokoknya sentimen, saya akan hanya trading di saham-saham yang punya sentimen. Jadi mengapa kita bisa selalu cuan di saat kondisi IHSG mau bagaimanapun. Mau kemarin buka lapak ARB lah berhari-hari ya kan. Mau orang PPKM level 8, 20 ya kan, kita bodo amat gitu. Memang IHSG secara turun. Kenapa kita bisa trading tuh cuan terus gitu?
Itu kan yang dicari sebenarnya sama orang-orang. Karena kita tahu saham-saham yang punya sentimen, itu kan 800 saham ya. Nggak mungkin 800 saham itu di saat yang bersamaan itu turun. Cek deh, top gainer dan top loser satu hari, nggak mungkin satu hari itu mau IHSG turun bagaimanapun, nggak mungkin 800-nya semua turun. Mungkin pasti ada 2-10 saham itu muncul di top gainer gitu. Mungkin yang muncul Anda jarang kenal gitu, nggak mungkin INDF, BBCA itu sudah nggak mungkin. Kalau IHSG turun, blue chip itu sudah pasti turun gitu. Ketika buka lapak ARB kemarin semua bank mini hancur gitu. Tapi kenapa kita bisa tetap cuan? Karena yang tadi saya bilang, ada sentimen dan rumor. Contohnya, hari Senin itu kan ARB berjilid, ARB parah karena saya sampai nge-lag gitu tradingnya. Tapi kita tetap bisa menghasilkan cuan hari itu karena kita trading di saham BEX. Hari ya Senin ya, karena kita sudah prediksi bahwa IHSG pasti akan koreksi. Kenapa? Karena secara teknikal sudah kena resist di Fibonacci-nya, kemudian di 6.200, kemudian juga ini kan Rabu libur. Jadi sudah pasti Senin Selasa itu always market pasti koreksi. Sama aja kayak ketika kita ketemu Jumat nih, besok Jumat, sudah pasti besok IHSG itu koreksi gitu. Walaupun banyak dikit tuh pasti koreksi. Jadi mungkin orang bilang, nggak mungkin lah kita bisa cuan. Nah, bisa aja, karena kalau kita tradingnya, itu adalah cari saham yang punya story lah. Story itu dalam arti tadi, sentimen dan rumor kuat. Kenapa kita bisa cuan BEX hari itu? BEX Bank ini ya, Bank Banten. Karena kan berita kencang banget, Mas. Berita kencang banget tentang Amazon itu ya. Padahal kalau kita telaah lebih dalam, nggak ada hubungannya gitu. Amazon dengan BEX gitu. Kalau secara kita ngomongin realnya ya, tapi kan namanya market itu kan meresponnya beda-beda. Kita lihat ternyata bandar, nah ini lagi fungsinya. Kenapa kita harus belajar namanya bandarmologi? Bukan cuma teknikal dan fundamental. Nah, kita lihat, oh saham ini adalah saham yang diakumulasi sejak Jumat kemarin. Secara bandarmologi, bandar sedang akumulasi. Ditambah story, ya kan? Story itu adalah berita basi sebenarnya. Kalau news yang dipublish ke market itu adalah berita basi. Bandar sudah beli sebelumnya. Dia mah tinggal terbangin aja. Masuklah, ya kan? Tim-tim HK, ya kan? YPMG, biasa lah ya. Nah, akhirnya kita bisa cuan di hari itu. Kuncinya sebenarnya seperti itu aja sih. Kalau trading kuncinya simple dan sederhana. Jangan sok melawan tren gitu aja. Jangan sok kuat gitu. Jangan sok kuat, IHSG merah saya trading bisa nih. Akhirnya dia beli saham gorengan yang gak jelas misalnya. Mas Ivan sering ya kita lihat di top gainer tuh saham apa ini gitu kan. Kayak contoh pedes ya kan, PUDP, apa-apaan itu ya menurut saya itu adalah saham gorengan. Itu versi saya. Karena apa? Gak jelas gitu. Dia bisa arah, bisa 25%, tapi kalau kita lihat teknikalnya aneh Mas Ivan. Volumenya tiba-tiba spike gitu ya, story nggak ada, cerita nggak ada, dan saham ini jarang kita kenal namanya. Pedes seger ya, pedes seger, PUDP apa-apaan gitu. menurut saya ya, opini saya itu baru saya sebut gorengan. Tapi kalau saham-saham yang punya story kayak BEX, mungkin kaum fundamentalis bilang ini gorengan, bagi saya nggak, karena bisa kasih cuan. Kalau kasih saham itu bisa kasih saya cuan, bukan gorengan. Tapi kalau saham itu nggak punya story dan nggak jelas, teknikal nggak bisa kita ukur, secara Elliott Wave juga nggak ada gitu ya, secara volume juga tiba-tiba spike dan muncul di top gainer, bagi saya itu adalah gorengan. Oke, nah ini juga ada yang tanya ini tadi, mana ya? Ada yang tanya BKSW ya, mungkin boleh saya kasih sedikit analisis tanyanya dari Elliott Wave ya. Nah ini BKSW ini kan posisinya sempat highest di 392, dan kalau kita lihat dari trennya memang higher high higher low, artinya masih kelihatannya masih uptrend, tapi perlu waspada juga ini karena saham-saham kayak gini nih kadang blow off volumenya bukan di wave 3 kayak saham-saham yang wajar ya, artinya kenaikannya itu biasanya kalau secara Elliott Wave itu kan saham-saham yang sehat itu di wave 3 gitu ya. Di wave 3 kemudian partisipasi publiknya memang tinggi di situ gitu. Nah kalau ini BKSW ini naiknya sekarang kelihatan dari MACD, kalau kita bicara indikasi divergence, ini ada indikasi bearish divergence, artinya perlu hati-hati. Lihat ke tren sebelumnya deh, waktu bulan apa itu, bulan Maret kalau nggak salah ya, begitu naik tahu-tahu ARB berjilid-jilid itu ya. Nah, buat teman-teman tentu perlu hati-hati nih buat saham-saham yang lagi hype gitu ya. Artinya kalau nggak punya trading plan yang jelas, mending jangan masuk. Atau kalau misalnya sekalipun mau masuk, nah di sini
salah satu peran dari money management. Artinya teman-teman bisa kontrol. Kira-kira kalau mau beli saham kayak gini, maksimal itu kerugian yang bisa teman-teman tanggung itu berapa persen dari total modal atau total portofolio. Katakan misalnya kalau teman-teman siap kehilangan 5% dari modal teman-teman, misalnya punya uang 10 juta gitu, teman-teman sisihkan 500.000 atau 5%-nya, itu silahkan gitu. Untuk spekulasi, artinya ini untuk spekulasi. Kalau memang naik ya itu rezeki, tapi kalau enggak ya udah dianggap hilang. Apalagi kalau misalnya ternyata ARB berhari-hari gitu. Nah, yang lebih penting lagi memang kita cari saham itu bukan yang lagi kena pompa ya, atau lagi apa istilahnya banyak orang latah ikut beli karena ikut-ikutan gitu ya. Tapi kita harus persiapan nih, cari analisis gitu. Saham-saham mana yang koreksinya udah mau selesai, kita kumpulin. Di sini juga mungkin termasuk ada aspek kesabaran juga ya, ketika kita mengakumulasi saham-saham di mana biasanya juga kalau bandar masuk tentu bukan di harga yang tinggi atau pada saat invest atau trader yang latah itu masuk, tetapi mereka udah ngumpulin nih fase-fase akumulasi. Bisa dilihat mereka pun masuknya mungkin nggak langsung sehari langsung besar, tapi akumulasi berhari-hari mereka kumpulin sedikit-sedikit untuk menghindari terdeteksi dari teman-teman yang ini yang ikut-ikutan gitu. Nah itu salah satunya. Jadi penting untuk kita bisa menentukan di level berapa sih kita melakukan pembelian. Jangan sampai kita ikut-ikutan aja gitu ya. Nah kemudian mungkin pertanyaan berikutnya nih, kalau posisi sekarang nih Mas Ben, posisi portofolio ini kalau boleh dibocorin atau sedikit-sedikit diceritakan, kira-kira posisinya lebih banyak di saham-saham bidang atau sektor apa sekarang? Oke, nah seperti yang sudah saya bahas tadi, saya sebelum satu rumor atau satu sentimen itu patah tren, saya akan tetap mengoleksi di bidang itu gitu. Jadi sebelum patah tren ya, patah tren itu dalam artian secara MACD sudah dead cross, kemudian secara trend line sudah patah gitu, atau masuk ke ABC correction gitu. Kalau kita ngobrolin Elliott Wave, itu saya akan tetap masih hold gitu. Contoh waktu BABP itu kan kalau nggak salah kita lihat waktu dia naik kencang, dia kan koreksi. Saya keluar ketika dia terjadi ABC correction. Setelah ABC correction dari puncaknya, koreksi saya ya kalau salah Mas Ivan ya, ini versi saya. Karena saya lihat terjadinya high-nya di tanggal berapa nih? 8 Juni, itu kan dia langsung membuat ABC correction, baru fase bottoming, bikin pola yang namanya falling wedge kan. Nah, baru saya masuk lagi, biasa seperti itu. Jadi kalau sudah indikasinya patah tren, seperti tadi BKSW sebenarnya saya punya. Jadi kalau ditanya portofolio saya punya apa, BKSW saya punya, Baca saya punya. Jadi lebih ke sektor-sektor bank mini dan sektor tekno gitu ya. Saya sektor tekno telkom itu saya punya. Contohnya waktu itu Chen ya, sektor untuk tekno telco, tapi Friend sudah nggak punya. Saya karena lebih ke day trade sekarang, saya juga nggak nahan saham ratusan persen lagi sekarang. Meskipun kita pernah koleksi kayak BBYB gitu ya, BABP, saya lebih ke sekarang TikTokan aja. Tadi kalau ditanya strategi market sideways ya seperti itu. Karena kadang kita yakin untuk hold, malah kita dibikin nyangkut gitu. Contoh kayak BABP, muncul berita ya dari Pak Ustadz, ini ada saham motion banking. Nah tuh kemudian tadi beritanya kerjasama dengan Excel. Itu kan pasti retail beli Mas. Retail pasti beli karena menganggap wah ini dipom-pom sama influencer nih kan. Wah ini diangkat sama berita. Padahal ARB. Kenapa? Karena kita lihat bahwa bandar sudah distribusi naik. Makanya itu penting sekali kita tahu tentang yang namanya bandarmologi. Dan bandar kalau kita ngobrol sedikit ya tentang saham-sahamnya grup Pak Haritano, kalau kita bilang tuh biasanya saham-saham grupnya Thanos, itu kan biasanya dia bakal beli ketika yang begini-begini. Ketika ARB EP mulai muncul beli gitu kan, kayak contohnya di MSIN ya waktu di saham-saham grup Thanos. Nah, jadi yang sebenarnya akumulasi dari lama itu kan adalah BK ya, JP Morgan, dan BK sudah buang barang gitu. Kita indikasi saya buang di pucuk. Waktu itu saya juga ngomong BABP, BHIT saya buang ya.
Saya nggak punya lagi. Saya bodo amat. Ketika besok naik lagi, ya saya tinggal beli lagi. Saya nggak mau spekulasi bahwa itu ketika saham sudah dipucuk ya mas. Saya nggak mau berspekulasi lagi. Saya mending keluar sebelum pesta bubar gitu. Karena kalau pesta bubar kita masih di dalam ya, nyangkut ini pasti nyangkut. Ikutan ARB cuci piring berjilid-jilid. nanti. Iya, karena saya sudah belajar dulu waktu saya di Fire tuh orang pesta, saya datangnya pas lagi selesai ya, tinggal dangdutan gitu, saya baru datang ya habis rendangnya tinggal lengkuas gitu. jadi sekarang saya sudah nggak mau lagi yang seperti itu. Ya baik, saya keluar dulu sebelum ya berhenti makan sebelum kenyang lah ya. Walaupun besok naik lagi, saya tinggal masuk lagi untuk scalping aja paling. Dan saya pas banget keluar di BABP. Jadi mayoritas sekarang di Porto yaitu masih bank, beberapa bank yang punya story kuat kayak BKSW, Baca saya punya, kemudian saham di sektor tekno dan telkom. Oh batu bara satu lagi, ya. baru mulai. Call baru mulai ya. Baru dipanasin nih. Baru dipanasin ya. Baru dipanasin. Tadi kemarin sempat ini anyep nih, lagi akumulasi soalnya ya. Biasa yang lagi akumulasi kelihatannya adem, tenang. Nanti mulai dipanasin, kelihatan break fraktal, mulai ada gejolak nih. Mulai orang ini notice, mulai ikut masuk. Sementara yang udah beli duluan, udah tinggal take profitnya nanti. Nah, tadi juga Mas Ben sempat bicara atau menyebut saham MSIN ya, kalau teman-teman perhatikan. Di MSIN ini, kalau boleh sekilas saya sampaikan dari sisi Elliott Wave pun ada indikasi lagi bikin awal koreksi nih. Karena di rally sekitar bulan akhir Juni ke Juli ya, waktu rally kencang itu kelihatan memang partisipasi publiknya cukup tinggi situ, volume meningkat. Dan itu adalah puncak tertinggi dari terbentuknya MACD seperti itu. Dan posisi terakhir kemarin ini waktu naik itu sekitar bulan Agustus awal lah ya, itu dia bikin high, tetapi MACD-nya udah mulai itu nampak divergence. Nah ini teman-teman ya mesti hati-hati karena dari sisi volume juga mulai ngos-ngosan nih gitu. Artinya kalau kita tarik pakai Fibo retracement ini ada level supportnya di sekitar 414 ini level setengah dari rally yang terjadi terhitung dari awal atau bottomnya. Kalau kita tarik bottom dari harga 142 ke 685, artinya level supportnya di situ. Artinya kalau teman-teman misalnya mau mancing levelnya di 412 414 masih oke lah gitu. Tapi risiko tanggung penumpang ya. Oke, nah kalau Elliott Wave sendiri kan Mas Ben juga sempat sampaikan. Nah ini pengalaman Mas Ben belajar Elliott Wave itu sejak tahun berapa sih? Dan kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya untuk trading saham? Mungkin teman-teman juga perlu dapat sharing nih dari Mas Ben. Nah, kalau dulu saya kalau belajar ya, saya brutal aja sih belajar, buku belajar, dari internet belajar ya, dari Google, dari sumber-sumber literasi banyak belajar. Karena waktu itu saya belum mengenal waktu itu tentang Bitrade. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang mah gampang ya, kalau mau belajar Elliott Wave tinggal kontak Mas Ivan aja. Sudah ada suhunya di sini Mas, sudah ada coachnya sama Mas Ivan belajar tentang Elliott Wave. Dan juga ingat teman-teman, kalau belajar satu bidang, pesan saya jangan jadikan satu bidang itu kayak Holy Grail. Mungkin kalau pikiran orang, wah dari tadi dibahas Elliott Wave, berarti kalau besok belajar sama Mas Ivan dijamin cuan ratusan %. Enggak juga. Balik lagi kuncinya adalah, iya kan, nanti kita kena salah lagi ya kan, wah gara-gara live itu kemarin pom-pom Bitrade katanya. Padahal kita cuma sharing, karena saya sendiri gini ya teman-teman ya, saya sendiri itu belajar tentang Elliott Wave tuh brutal, belajar sendiri gitu, aplikasi sendiri. Oh ternyata ini Wave 1, oh masih Wave 3 partisipasi publik, oh ini sudah masuk ke ABC correction. Saya belajar sendiri gitu. Saya belajar swing low, swing high itu belajar sendiri dengan banyak sumber ya, bukan belajar sendiri cuma lihat Google, enggak, dari banyak sumber, comot sana comot sini gitu ya. Karena dari dulu saya nggak pernah punya mentor gitu, jadi belajar sendiri, aplikasi sendiri, bonyok sendiri Mas Ivan. Jadi
ya nggak ada yang namanya Holy Grail, mesti kamu ngerti tentang Fibonacci. Saya dulu nggak ngerti Fibonacci, saya nggak ngerti tentang Elliott Wave. Jadi trading tuh cuma ngandalin MACD gitu. Ya akhirnya ya begitu mas. Dikira kita masih uptrend, ternyata sudah fase distribusi gitu kan, nggak belajar juga bandarmologi. Akhirnya terlambat terus. Ketika kita baru mau beli, oh ini golden cross nih, pasti besok naik, malah dihajar turun lagi gitu. Banyak hal yang ternyata kuncinya adalah kombinasi dan jam terbang sih menurut saya. Dan yang seperti ini kayak MSIN gitu ya, saya sudah nggak bakal tradingin lagi saham seperti itu. Waktu Zebra ya, kita ingat waktu saham ZBRA naik dari gocap sampai ke 1000, saya nggak pernah trading sekalipun di saham-saham seperti itu. Bagi saya, selama saya nggak menguasai teknikalnya, kan nggak semua saham itu teknikalnya bisa kita taklukkan gitu Mas Ivan. Ada juga beberapa saham-saham itu teknikalnya mengecoh. Dalam artian bandarnya psikopat gitu, bandarnya nakal lah. Yang Anda ketika golden cross, Anda beli, dia besok ARB-in. Anda cut loss, besok dia terbangin. Nah, sudah pas. Jadi nggak semua saham itu bisa kita aplikasikan ilmu yang kita merasa, wah ini saya berhasil kok, saya pakai Elliott Wave sama Fibonacci berhasil kok. Kenapa saya gagal? Akhirnya membenarkan diri sendiri kan. Itulah sumber kegagalan trader-traders karena kaku, nggak bisa fleksibel lah, kata orang tuh harus lihat, kita harus trade what you see kan, kita harus trading apa yang kita lihat, nggak yang berdasarkan kita ini bisa kok MSIN saya waktu itu cuan kok, sekarang harus cuan juga, nggak seperti itu. Jadi nggak semua trade saham itu harus kita tradingin. Jadi kuncinya tetap ke sentimen dan rumor sih menurut saya, kuncinya seperti itu aja. Ya memang benar ya apa yang disampaikan sama Mas Benny, artinya tidak ada satu apapun yang bisa kita anggap sebagai holy grail. Kalau kita bicara Elliott Wave ini, kalau kita ibaratkan adalah suatu map ya, peta perjalanan trading kita. Artinya betul. Dengan Elliott Wave itu kita bisa melihat, karena Elliott Wave ini nggak cuman, mungkin teman-teman juga banyak yang mengira Elliott Wave hanya melihat satu skenario. Ini kalau skenario kasih naik, pasti naik. Nggak gitu. Jadi skenario yang mungkin terjadi, itu kita mengacu ke pergerakan sebelumnya. Dan itu akan ada minimal banget itu 2. Bahkan bisa 3 atau 4 atau lebih. Katakan kalau misalnya kita bicara ada kemungkinan skenario triangle, itu belum tentu akan terjadi pola triangle gitu. Bisa jadi sebelum selesai atau lengkap 5 gerakan triangle, dia udah patah entah ke atas atau ke bawah. Nah, disinilah ada kemungkinan bahwa skenario itu akan ada banyak. Nah, kuncinya adalah dengan kita mengetahui ini, kita punya langkah antisipasi yang mungkin teman-teman nggak ketahui kalau mengandalkan misalnya pakai indikator aja ya, katakan kalau golden cross, jet cross, entah kena kecoh atau dan lain sebagainya. Nah, di sini memang fungsi dari kita menerapkan atau menggunakan Elliott Wave untuk melihat skenario harga ini antisipasi. Artinya kita tahu, oh kalau skenario ini best case, misalnya skenario naik, ini level konfirmasinya di mana, kemudian level stop lossnya di mana. Kalau misalnya ternyata level stop loss ini kena, artinya nanti proyeksi harga akan kemana kita juga sudah proyeksikan. Artinya begitu cut loss kita harus buang, ketika turun target koreksi kemana kita bisa lakukan buyback lagi. Artinya trading ini bisa kita lakukan secara berkesinambungan, nggak loncat sana loncat sini. Artinya salah satu mapnya atau toolsnya itu adalah Elliott Wave untuk kita bisa tahu mapnya. Tapi juga jangan kesampingkan pentingnya fundamental. Artinya teman-teman juga perlu ketahui fundamental, entah itu yang basic, mungkin kalau saya pun melihat secara sekilas ya Mas Ben, artinya kita lihat fundamental highlight lah minimal ya, entah dari rasionya, kemudian dari posisi laba ruginya seperti apa, itu udah cukup. Mungkin kita nggak punya waktu banyak untuk menelaah laporan keuangan yang tahunan gitu. Nah, karena dari sisi waktu itu pentingnya kita memahami yang pertama tadi mungkin dari money management, bagaimana kita mengalokasikan dana kita ini untuk masing-masing saham berdasarkan karakternya atau kriteria, entah itu saham big caps yang blue chip lah istilahnya, kemudian yang second liner, third liner, dan saham-saham yang cepean lah, katakan seperti itu. Artinya kita punya money management ini tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman ini bisa melindungi modal. Karena teman-teman trading itu kan ibaratnya tangannya itu kan adalah modal ya. Kalau kita modal habis, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tentu ini penting gitu, money management. Itu hanya salah satu. Kemudian kedua, toolsnya juga gitu. Jadi selain daripada money management, teman-teman juga
punya tools apa sih yang selama ini digunakan, entah itu analisis teknikal dengan metode apapun, selama teman-teman nyaman, teman-teman pun bisa melakukan trading dengan confidence, dengan PD ya. Kalau teman-teman sudah menguasai, artinya perlu masa percobaan atau mencoba strategi seperti apa, kemudian formula analisis teknikal seperti apa, itu teman-teman perlu alami sendiri. Karena dulu sebelum saya menerapkan atau menggunakan elliott wave pun, saya yang pertama mungkin pakai indikator ya Mas Ben ya, moving average, yang tinggal tempel lah, tinggal tempel langsung bisa kita lihat, oh ini trennya turun, trennya naik gitu ya. Ternyata nggak segampang itu. Iya, ternyata begitu turun dikira udah dahan, taunya ini masih dikira udah akar, taunya masih dahan gitu ya. Oh iya. Masih rontok lagi. Nah, oke. Kemudian mungkin waktu kita mungkin tinggal sedikit lagi untuk pertanyaan penutup sih mungkin ini ya. Sambil mungkin nanti kita sambil lihat kalau ada ya teman-teman yang bertanya. Nah, keadaan market sekarang ini ya Mas Ben ya, kan kelihatannya agak kurang menentu, karena sejak dari, kalau kita perhatikan dari akhir tahun kemarin ya. Oh enggak, koreksi ini kan waktu Januari kemarin ya, ketika koreksi agresif, kemudian rebound, tapi koreksi lagi kedua kalinya, sekarang mulai naik lagi tapi kayaknya berat gitu. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti ini kira-kira Mas Ben punya tips atau saran nggak buat teman-teman rekan-rekan yang nonton live kita malam hari ini? Oke. Nah, jadi balik lagi tuh teman-teman ya, kalau ngomongin market lesu, itu pasti orang yang tradingnya blue chip. Pasti nggak ada gairahnya gitu. Kalau tradingnya di INDF, dia ICBP, atau di Unilever, ya memang bukan lesu lagi, itu sudah mungkin bentar lagi mau gadai sudah tuh Unilever gitu. Jadi kita balik lagi ngomong ke tipe trading gitu. Tipe Anda itu seorang investor atau trader gitu. Kalau saya itu jujur saya bukan tipe investor. Saya beralih ke tipe swing. Ternyata swing pun yang terlalu jauh, saya juga nggak cocok gitu. Yang terlalu lama megang barang. Semenjak itu saya baru belajar, oh ternyata saham ratusan persen dalam hitungan minggu bisa ya. Dulu saya mikirnya gini Mas Ivan, Loh Keng Ho aja nahan barang butuh 3-6 tahun baru multi bagger gitu. Saya nggak mungkin dalam waktu 1 minggu tuh multi bagger tuh nggak mungkin dulu. Ternyata multi bagger 1 minggu dapat, BGTG 1 minggu 100% ya kan. Kemudian GSMF ya waktu itu ya, yang ya ini kita cerita dekat-dekat aja BABP. Ternyata dulu dalam waktu BBYB itu jadi beberapa saham-saham multi bagger. Bina, Bank Bina, kemudian banyak sih saham-saham multi bagger itu ternyata bisa didapetin dalam waktu cuman 1 minggu gitu. WH nih baru ya, besok nih naik lagi sudah multi bagger, belinya di 100-an ya kan. Besok sudah kalau dia 250 ya sudah, disclaimer ya, saya bukan pom-pom ya. Jadi ternyata saham-saham yang bisa gain 100% dalam 1 minggu ini nggak datang dari cuman Anda lihat per PBV gitu ya. Anda lihat cuman satu sisi lah, harus dari segala sisi. Saya lihat per PBV, saya lihat sentimen ada nggak? Oh dia ternyata mau raise issue misalnya ya. Dia punya ada agenda corporate action. Itu bagi saya kuat sekali story-nya. Seperti kayak BBYB. Kenapa bisa kuat BBYB? Saya mau nanya Mas Ivan juga BBYB. Karena kan waktu itu ada berita tentang masalah Alibaba dan Aku Laku ya kan, secara digital, dan kemudian dia jangan bertransaksi di saham-saham yang nggak ada digitalnya. Apakah Unilever bikin sabun digital gitu atau odol digital ya mungkin kita bakal trading ya. Jadi kalau ngomongin market lesu, kemungkinan Anda trading di market yang salah. Di saham yang salah. Mungkin lihatnya cuma berdasarkan indeks ya, indeks LQ45, indeks Kompas 100, tadi ada yang nanya. Mungkin ya di indeks IDX 30 atau indeks-indeks lain. Saya nggak pernah trading lihat indeks ya teman-teman ya. Saya nggak pernah lihat indeks LQ45, saya nggak pernah lihat indeks Kompas 100. Lihat IHSG saya juga nggak lihat gitu, tapi saya charting IHSG, saya charting berdasarkan Elliott Wave, saya charting. Hanya cuma untuk lihat, oh ini trennya lebih kuat gitu. Biasanya naik tapi paling nggak bisa arah gitu ya, 10% saya cukup deh. Kalau saya pentingnya trading satu hari cari 10% ya sudah cukup lah gitu. Contoh hari ini kita trading di ISSP gitu kan, ya bisa dapat 20% kayak hari ini sudah cukup bagi saya, sudah lebih dari cukup. Saya nggak usah trading yang mau cari semua saham yang bisa naik tuh, enggak lah.
saya cukup cari saham yang bisa menghasilkan konsisten aja setiap hari itu 10% gitu. Saya cuan 1 hari 1% aja dari modal, bagi saya itu saya sudah berhasil. Jadi teman-teman kalau di sini trading masih main HK, nggak pakai money management seperti Mas Ivan tadi bilang, sudah pasti Anda hancur gitu, nggak bakal berhasil. Apalagi pasti jadi lesu. Lesu itu karena apa? Karena Anda nggak punya money management, nggak punya trading plan gitu. Nggak tahu besok mau trading apa tuh nggak tahu, pasti lesu Mas Ivan. Tapi kalau kita tahu malam ini Anda cari, oh besok saya mau trading di saham ABCD misalnya, Anda pasti semangat, nggak mungkin lesu. Kemudian apa yang Anda beli naik pula, pasti semangat. Kalau saya, untuk menjaga saya semangat adalah, saya akan trading di saham-saham yang besok potensi naiknya tinggi. Saya nggak peduli itu saham apa, yang penting besok potensi naik tinggi. Malahan saya menghindari saham-saham yang besok dipom-pom grup-grup orang gitu, kan banyak sekarang dipom-pom influencer lah ya kan, dipom-pom orang, saya akan hindari malah. Auto besok tuh ARB malah, walaupun Anda melihat, wah ini bagus nih, contoh ya, saya kasih contoh ISSP saya beli, karena saya melihat ada fase, ini saya kasih contoh karena saya memilih ISSP berdasarkan 3 hal tadi. Yang pertama secara fundamental, PER dan PBV ISSP ini bukan, ini disclaimer ya, saya kasih contoh aja Mas Ivan, nanti malah di-HK lagi. Jadi ini disclaimer teman-teman, jangan Anda analisa sendiri, ini contoh bagaimana cara saya melakukan screening saham. Ya saya pilih SSP karena yang pertama, dari sisi fundamental. Mengapa fundamentalnya itu per PBV-nya termurah? Jadi saya tetap pakai analisa per PBV IPS bertumbuh. Dah itu doang ya. Kalau teman-teman mau tanya soal fundamental, saya nggak pernah bongkar laporan keuangan. Dulu saya bongkar, sekarang nggak lagi. Jadi pernya cuma 4 kali, PBV-nya 0,59, itu kan salah harga. Dan secara fundamental sentimen makroekonomi kan ekspor baja-bajaan kita sedang meningkat ya. Dari kita lihat kemarin indeks ekspor itu kan makroekonomi juga. Dan yang kedua, secara teknikal itu kan kita lihat ada pola yang namanya cup and handle. Kalau biasa saya kasih tahu tuh cangkir sakti gitu kan. Nah, jadi ketika ada pola-pola yang pola-pola yang memiliki bullish continuation atau bullish reversal tuh biasa akan ketika breakout itu akan menghasilkan gainnya yang puluhan persen dalam satu hari, minimal 10% tuh di tangan gitu, kayak BAX kemarin gitu ya. Kayak ISSP hari ini. Cuman ya karena itu tadi, karena dipom-pom oleh satu pihak ya kan, ISSP-nya drop lagi, padahal saya sudah set jual di arah gitu. Tapi nggak apa-apa lah, saya dikasih kesempatan untuk beli lagi di bawah. Thank you untuk pom-pomer, saya thank you banget kalau orang-orang yang pom-pom kita bisa beli lagi ya. Karena saya sudah jual di atas, di 350 terakhir saya jual, tapi saya sudah buyback di bawah. Nah, jadi itu contoh-contoh. Satu lagi sudah teknikal, saya lihat ya, secara teknikal ada pola, kemudian secara indikator uptrend, secara Elliott Wave juga saya lihat masih di fase wave 3 kalau nggak salah ya, masih di fase partisipasi. Dan terakhir saya melihat bandar, secara bandarmologi bandar akum, yaitu bandar asing JP Morgan, BK lagi. Pokoknya BK itu akan beli di ketika mau breakout gitu. Biasanya dia bakal jadi tim HK-nya lah ya. Jadi secara 3 hal, fundamental, teknikal, bandar saya pakai semua. Baru bisa menghasilkan cuan yang bisa ratusan persen. Minimal satu hari Anda bisa cuan 10% itu udah bagus gitu. Satu saham ya, satu saham 10%. Secara growth portofolio satu hari growth 1% aja tiap hari itu sudah bagus banget ya. Sudah dipotong cut loss sama Mas Ivan. Jadi nggak mungkin kita trading nggak cut loss tuh nggak mungkin. Jadi sudah bersih 1% tuh bagi saya Anda sudah cukup luar biasa. Oke, wah seru banget nih sharing dari Mas Ben ya tentang pengalamannya, tapi nggak terasa nih waktu udah jam 9 malam. Mungkin dari Mas Ben ada closing statement buat teman-teman yang join live kita malam hari ini. Oke. Kalau dari saya sih penutupnya buat teman-teman, tidak ada holy grail ya. Tidak ada holy grail di market. Jadi selama kita mau belajar, dimanapun sumbernya adalah bagus. Apalagi pom-pom tadi ya, bukan negatif, ambil aja sisi positifnya gitu. Kalau di pom-pom kita dapat harga murah gitu ya kan, selagi sahamnya bagus. Kalau sahamnya buruk ya jangan kita ambil. Kemudian kalau teman-teman yang mau belajar lebih dalam trading, bagaimana bisa melakukan analisa sendiri, nggak tergantung stock pick orang, tidak tergantung, walaupun mungkin di Bitrade maupun di tempat saya di Billionaire tuh kita sediakan tetap ada stock pick ya Mas Ivan ya. Cuman stock pick yang kita berikan tuh bukan untuk seperti dalam tanda kutip itu pom-pom, tapi itu adalah sebatas edukasi dan begini loh cara kita melakukan screening saham. Begini loh cara kita mengambil stock pick yang bisa menghasilkan cuan gitu. Untuk teman-teman bisa belajar analisa dan trading mandiri. Nah, jadi kalau mau jago trading, ya belajar aja di Bitrade. Nanti mungkin DM ke Bitrade ya. Buat teman-teman yang belum follow Bitrade, silakan follow Mas Ivan.
Dan buat teman-teman juga mau belajar di Billionaire, nanti silakan follow saya buat teman-teman yang belum follow saya. Jadi bisa belajar karena di tempat saya juga sediakan namanya kelas Billionaire Saham. Jadi di kelas Billionaire Saham juga materinya saya juga sediakan lengkap dari fundamental hingga ke teknikal dan mindset dan psikologi. Di situ juga saya ada bahas tentang Elliott Wave dan juga Fibonacci. Untuk teman-teman yang mau belajar silakan DM ke Bitrate maupun saya silakan. Karena kita sama-sama bukan tim pom-pom karena kita lebih ke mengedukasi. Mungkin itu sih closing dari saya Mas Ivan. Oke, thank you banget Mas Ben. Artinya teman-teman hari ini dapat tambahan ilmu ya. Mudah-mudahan semakin confident, semakin terencana tradingnya dan belajar dari berbagai sumber untuk mencari sisi-sisi positif yang bisa teman-teman gunakan untuk memperbaiki mungkin dari trading teman-teman yang selama ini mungkin masih dirasa kurang, butuh peningkatan seperti itu. Oke, thank you banget malam ini atas waktunya Mas Ben untuk sharingnya. Thank you juga Mas Ivan, thank you juga tim jaga Bitrate. Kesehatan ya. Juga buat teman-teman semua, thank you yang udah join malam hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di live IG kita malam hari ini. Stay safe, stay healthy supaya teman-teman bisa melakukan aktivitas semuanya dengan lancar. Thank you. Salam cuan sakti teman-teman. Thank you. Ya, oke. Salam cuan. Thank you so much.